zaman dulu gitu lah nggak dereng menangi lah terkait. Memang Ranu itu dua gitu, Ranu Kelindungan itu desa Madiran sama Ini adalah video saat kami mengunjungi rumah Bapak PJ Kepala Desa Ranu Kelindungan, yaitu Bapak Riono. Selain menunjukkan beberapa tempat yang kemungkinan terdapat peninggalan-peninggalan bersejarah, beliau juga bercerita mengenai asal mula Desa Ranu Kelindungan. Beberapa tahun silam, di dekat rumah beliau pernah terdapat sebuah belik yang oleh warga sekitar disebut dengan Blumbang yang kini telah hilang. Selain area pemakaman kayu urip dan kuburan watu atau makam Mbah Mintorogo, beliau juga menunjukkan dua buah area pemakaman kuno yang diberi nama makam Kesambi dan makam Mesigit atau Raden Mas Sigit. Lalu temuan-temuan bersejarah apa saja yang berhasil kami temukan di lokasi tersebut? Saksikan terus video penelusuran jejak sejarah di Pasuruan bersama PJSP, dalam episode sejarah di Desa Ranu Kelindungan berikut ini. 99 pas niki pun pasca reformasi itu sudah nggih karo kan mboten naik malih. Lokasi penelusuran pertama adalah sebuah area pemakaman umum Desa Ranu Kelindungan yang oleh masyarakat sekitar dikenal dengan nama Makam Kesambi. Batu nisan era Mataram Islam. Pada bagian utara, tengah, dan timur. Tepatnya di sini, dan di sini. Tim menjumpai batu nisan era Mataram Islam. Pada tiga bagian area pemakaman umum Kesambi, tim menjumpai batu nisan dari era kerajaan Mataram Islam. Melihat dari ketiga jirat makam tersebut, salah satunya merupakan dari kalangan pejabat pada era Mataram. Bahan dasar batu nisan ini mengambil dari batu karang dan diukir sedemikian rupa, yang motif ukirannya menyesuaikan dari jabatan almarhum masing-masing. Pada waktu kami temukan, kondisi batu nisan dirawat apa adanya dan ada juga yang dalam kondisi patah. Selain batu karang, untuk makam yang lebih tua terkadang ada juga yang berbahan dasar batu andesit. Seperti yang pernah kami jumpai di wilayah Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan. Melihat dari temuan tersebut membuktikan bahwa Desa Ranu Kelindungan merupakan suatu desa yang mendapatkan perhatian khusus dari Kerajaan Mataram kala itu. Pada masa eksisnya kerajaan-kerajaan di Jawa, para raja yang berkuasa di suatu kerajaan selalu memberikan putra-putra terbaiknya untuk mengabdi di suatu wilayah, sebagai bagian dari tugas yang diberikan sang raja untuk membangun dan menciptakan suasana kondusif demi kemakmuran rakyatnya kala itu. Ini ya. Kemungkinan orang berpengaruh ini kemuncaknya ngotot.
bongkar kok nih. Makam sing mungkin itu tembok. Nggih ini hijau nih nggih. Oh, nggih. Tapi teng ngajeng niku pun wonten tulisannya kan dilarang ngejeng niku mungkin nggih. Akhirnya dibongkar mungkin nggih. Sing terlanjur pun mboten apa. Sing baru mboten asal. Oh nggih. Suwe iku berarti Mas. Nggih. Sampai bongkar punan kan. Nisan kuno. Pada bagian tengah pemakaman, tepatnya di sini, tim menjumpai batu nisan kuno. Nggih, dalamnya batu ya. Kados pat masana ya, Pak. Rasane. Batu kuno iku. Tempat lungguhe patung. Kaya ngono. Batu goan iki. Penelusuran berlanjut makin ke timur. Pada bagian tengah lokasi pemakaman umum Kesambi, kami menjumpai sebuah makam yang nisannya terbuat dari batu andesit ukir. Sewaktu kami jumpai, makam tersebut terhimpit akar pohon kelompang yang telah berusia ratusan tahun, sehingga salah satu batu nisan nampak sedikit terkubur di bawah akar pohon tersebut. Menurut estimasi kami bahwa makam ini berusia lebih tua dari makam era Mataram yang kami jumpai sebelumnya. Sebelah atas makam sudah dilewati akar besar pohon kepuh. Batu nisan yang satunya sama dengan estimasi kemungkinan Batu bata kuno. Pada bagian tengah makam, tepatnya di sini, tim menjumpai batu bata kuno. Pada area bagian tengah tepatnya di sebelah barat makam dengan nisan batu andesit, kami menjumpai batu bata berukuran besar. Pada waktu kami temukan, batu bata berukuran besar tersebut dalam kondisi utuh dan berlumut. Di lokasi ini kami menemukan beberapa batu bata kuno berukuran besar yang dipergunakan sebagai nisan makam, dan ada juga yang tergeletak begitu saja sewaktu kami jumpai. Kondisi batu bata ada yang masih utuh dan ada yang sudah berupa patahan. Batuan sedimen. Masih di bagian tengah makam, tepatnya di sini, tim menemukan batuan sedimen pengendapan.
Pada area bagian tengah pemakaman Kesambi Desa Ranuk Lindungan, tim berhasil menemukan sebuah batuan sedimen jenis pengendapan. Batuan ini sangat menarik dengan menonjolkan karakter lapisan-lapisannya. Menurut estimasi kami, batuan sedimen ini berjenis pengendapan yang masuk dalam kategori perlapisan atau laminasi. Batuan sedimen pengendapan adalah struktur sedimen yang terjadi pada saat pengendapan batuan sedimen. Sedangkan perlapisan atau laminasi merupakan suatu bidang kesamaan waktu yang dapat ditunjukkan oleh perbedaan besar butir atau warna dari bahan penyusunnya. Dikatakan perlapisan bila tebalnya kurang dari 1 cm dan dikatakan sebagai laminasi bila tebalnya lebih dari 1 cm. Perlapisan sendiri dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, perlapisan atau laminasi sejajar, parallel bedding lamination, atau bentuk lapisan laminasi batuan yang tersusun secara horizontal dan saling sejajar satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah perlapisan atau laminasi silang siur, cross bedding lamination, atau bentuk lapisan laminasi yang terpotong pada bagian atasnya oleh lapisan laminasi berikutnya dengan sudut yang berlainan dalam satu satuan perlapisan. Yang ketiga adalah perlapisan bersusun, graded bedding, atau perlapisan batuan yang dibentuk oleh gradasi butir yang makin halus ke arah atas, normal graded bedding, atau gradasi butir yang makin kasar ke arah atas, reverse graded bedding. Normal graded bedding dapat dipakai untuk menentukan top atau bottom lapisan batuan. Yang keempat adalah gelembur gelombang, current replay, atau bentuk permukaan perlapisan bergelombang karena adanya arus sedimentasi. Setelah dari lokasi pemakaman umum Kesambi Desa Ranuk Lindungan, penelusuran berlanjut ke arah utara. Informasi penemuan artefak jenis gerabah, kami dapat dari salah seorang warga masyarakat Desa Ranuk Lindungan saat ia sedang menggarap lahan di sekitar lokasi sebuah gumuk. Lalu temuan-temuan artefak apa saja yang berhasil tim temukan di lokasi tersebut? Berikut video hasil penelusuran kami di sebuah gumuk yang terletak di sebelah utara Desa Ranuk Lindungan Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Pecahan keramik. Pada bagian barat gumuk, tepatnya di sini, tim menemukan pecahan artefak. Pada lokasi bagian barat gumuk Desa Ranuk Lindungan, kami menemukan beberapa pecahan artefak berupa gerabah era kerajaan di Jawa, keramik era dinasti, dan keramik era kolonial. Menurut perkiraan kami, pecahan-pecahan artefak tersebut naik ke permukaan diakibatkan sewaktu proses pengolahan lahan oleh warga. Gesper kuno. Pada bagian tengah gumuk, tepatnya di sini, tim menemukan gesper kuno.
Pada area bagian tengah gumuk, berjarak kurang lebih 15 meter dari tepian, tim kembali menemukan sebuah artefak berupa sebuah ornamen sabuk atau gesper. Artefak berbahan logam tersebut sewaktu kami temukan berada pada kedalaman 20 cm, dalam kondisi utuh dan berkarat. Menurut estimasi kami bahwa gesper tersebut merupakan peninggalan dari era kolonial. Koin kuno. Pada area selatan, tepatnya di sini, tim menemukan koin bobok. Pada area gumuk bagian selatan, tim kembali menemukan satu keping koin jenis satak bobok. Koin satak bobok yang menurut estimasi kami berasal dari era dinasti Han, yang diterbitkan tahun 119 sebelum Masehi ini, sewaktu kami temukan berada pada kedalaman 15 cm dalam kondisi sedikit korosi dan berpatina. Sedangkan untuk koin kedua, melihat dari bentuk tulisan yang ada pada koin, maka menurut estimasi kami, koin kedua tersebut berasal dari era dinasti Song, antara tahun 960 sampai dengan tahun 1279 Masehi. Pada permulaan masa Han, Kaisar Gaozu menutup percetakan koin milik pemerintah dan menggantikannya dengan percetakan koin perorangan. Setelah ia meninggal, kebijakan ini dibatalkan oleh istrinya, Ibu Suri Agung Lusi, yang menghapuskan sistem percetakan koin perorangan. Pada tahun 182 sebelum Masehi, Lusi mengeluarkan koin perunggu yang jauh lebih ringan bobotnya daripada koin-koin sebelumnya. Hal ini mengakibatkan inflasi yang tidak dapat ditekan hingga tahun 175 sebelum Masehi, setelah Kaisar Wen mengizinkan pihak perorangan untuk mencetak koin dengan bobot 2,6 gram. Pada tahun 144 sebelum Masehi, Kaisar Jing menghapuskan sistem percetakan koin perorangan dan menggantikannya dengan percetakan koin oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun Jun. Ia juga memperkenalkan koin yang baru. Kaisar Wu memperkenalkan koin yang lain pada tahun 120 sebelum Masehi, tetapi 1 tahun kemudian ia menggantikan Ban Liang dengan koin Wushu yang berbobot 3,2 gram. Wushu menjadi koin standar Tiongkok hingga masa dinasti Tang, antara tahun 618 hingga 907 Masehi. Penggunaannya sempat terhenti akibat pembuatan koin baru pada masa Wang Mang, tetapi koin Wushu kembali dipergunakan pada tahun 40 Masehi oleh Kaisar Guangwu.